Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bebas Pinjol Channel, channel yang membahas seputar pinjol, galbay, dan teman-temannya. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, saya mohon dukungan kalian biar channelnya terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir dan nonton videonya sampai habis. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Sebenarnya untuk home credit sendiri sudah pernah saya bahas, namun kali ini saya akan lebih fokus tentang DC yang datang ke rumah. Tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya. Awalnya saya melakukan pinjaman di home credit sekitar pertengahan tahun 2019. Tadinya tidak ada niatan buat pinjam, tapi seperti yang kalian tahu dari pihak KCI sering telepon dan menawarkan ini dan itu. Saya yang tadinya tidak butuh dan merasa terganggu dengan telepon dari mereka, akhirnya saya kepincut juga. Dan pada waktu itu, saya lagi butuh dana untuk pengobatan yang mendesak. Saya menggunakan pinjaman multiguna di mana tenornya 3 tahun, dan saya menyanggupi karena pemasukan saya cukup untuk membayar cicilan per bulannya. Berjalan 6 bulan pertama, saya lancar-lancar saja. Bahkan bayar sebelum jatuh tempo sampai awal tahun 2020 pun masih sanggup untuk membayar cicilan. Kemudian COVID melanda waktu itu dan saya mulai khawatir dengan cicilan per bulan. Ternyata kekhawatiran saya tidak terjadi, saya masih bisa membayar cicilan tersebut. Bahkan terkadang saya langsung bayar 2 kali cicilan. Di pikiran saya biar cepat selesai. Masuk tahun pertama hingga tahun kedua masih lancar-lancar saja pembayarannya. Hingga masuk tahun ketiga, saya mulai merasa berat dan tidak sanggup untuk membayar. Dikarenakan situasi dari pekerjaan saat itu lagi benar-benar ambruk gara-gara COVID. Total tinggal 7 cicilan lagi sebenarnya. Saya sudah berusaha semaksimal saya agar tetap bisa membayar. Namun di tahun ketiga awal saya menyerah dan memutuskan untuk gagal bayar. Panik, takut, stres itu yang saya alami di awal. Merasa sendiri, mau cerita ke keluarga bahkan teman juga malu. Dengan inisiatif sendiri, saya mulai cari tahu tentang galbay dan risikonya di YouTube. Waktu itu saya menonton channelnya Solusi Hutang dari Bang Medi dan satu lagi Wanitangi Channel. Setiap videonya saya lihat satu persatu, saya amati, cermati, dan pahami isi videonya. Berawal dari situ, saya mulai bangkit, mindset saya berubah, ketakutan saya mulai berkurang, karena saya merasa tidak sendiri lagi. Saya mulai menata hidup saya kembali, fokus bekerja, tapi terkadang yang masih singgah di pikiran saya yaitu takut akan DC yang datang ke rumah. Telepon, WA, setiap hari masih mengganggu dan saya putuskan untuk ganti nomor, agar saya merasa tenang dan cara itu sangat berhasil. Berbulan-bulan saya mulai rileks dan kehidupan saya sampai pada akhirnya ada DC yang datang ke rumah dan pasnya lagi saya sedang ada di rumah. Saya masih ingat banget DC-nya laki-laki, penampilannya biasa aja, pakai celana panjang dan pakai hoodie, dan datang sekitar pukul 7 malam atau setengah 8 malam, datang dengan baik-baik, ketuk pintu. Tadinya saya tidak mau membuka pintu karena saya merasa tidak ada janji dengan siapapun dan kecurigaan saya yang ketuk pintu itu adalah DC. Akhirnya saya tenangkan dulu diri saya dan memberanikan diri buat membuka pintu dan walah, benar saja DC home credit yang datang. Pertama, DC menanyakan benar dengan atas nama saya dan alamatnya. Kemudian saya jawab iya. Saya tanya balik, dari mana bang? Dan DC-nya menjawab dari home credit. Karena datang dengan baik-baik, saya persilakan masuk dan duduk di teras. Si DC langsung menjelaskan kedatangan dan tujuannya, bahwasannya saya telah telat bayar dan masih ada 7 kali cicilan lagi beserta dendanya juga dijelaskan. Kemudian saya dengan tenang juga menjelaskan kondisi saya pada waktu itu. Saya bilang belum sanggup untuk membayar dan melunasi. Saya juga tidak menjanjikan apapun termasuk tanggal pembayaran.
Dan DC menjelaskan tentang denda dan blacklist serta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misal masih punya tunggakan di home credit, nanti BPJS saya bermasalah. Dari situ saya berpikir, nah ini udah kemana-mana obrolannya. Dan DC tersebut meminta saya untuk membayar cicilan 1 bulan dulu agar bisa hapus dendanya. Saya tetap pada pendirian saya bahwa saya belum bisa membayarnya. Sempat ngobrol sebentar dan saya sempat menawarkan kopi dan rokok juga, namun ditolak alasannya sudah kemalaman. Sebelum DC pergi, DC meminta selfie berdua dengan saya dan saya mengiyakan. Dan DC pun pamit pergi, salaman seperti biasa dan selesai sampai di situ. Jujur saya merasa lega, akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang dan tidak semenakutkan yang saya bayangkan selama ini. Dari situ saya mulai lebih lepas lagi menjalani hidup. Saya mulai berani menceritakan kondisi saya kepada teman-teman dan keluarga saya. Dan untuk DC-nya tidak pernah datang lagi semenjak hari itu. Pembelajarannya adalah, yang pertama, kalian harus tetap tenang dalam kondisi apapun, ikuti alurnya saja. Kemudian jika DC datang dengan baik-baik, maka kita juga sambut dengan baik. Dari situ kita bisa negosiasi dengan pihak DC. Yang selanjutnya adalah berani. Berani menghadapi situasi apapun sekalinya DC datang ke rumah. Yang saya selalu tekankan adalah kekuatan kalian ada pada diri kalian sendiri. Saya percaya dengan kalian yakin terhadap diri kalian sendiri, masalah seberat apapun, tantangan segila apapun, pasti bisa kalian hadapi. Seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya menghadapi DC Home Credit yang benar-benar datang ke rumah. Semoga langkah-langkah yang saya ambil dalam menghadapi DC lapangan Home Credit bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian terapkan. Saya akhiri dan ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, and comment. Kalau kalian punya pengalaman yang serupa dengan saya, boleh komen di bawah, kita bahas bersama-sama. Kita selesaikan secara bersama-sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.